teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ian Buniarti dari Fakultas Psikologi Esa Unggul. Hari ini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis yang saya buat, yaitu Mindful Health Center. Mari kita mulai. Pertama, pendahuluan yang menjadi latar belakang saya untuk membuat perencanaan bisnis Mindful Health Center, yaitu terjadinya banyak berita dan fenomena yang saya perhatikan, banyaknya bunuh diri karena depresi oleh orang-orang yang tidak tahu kemana mereka harus membagikan penderitaan mereka. Nah, sangat penting bahwa peran psikolog, psikiater, dan ahli spiritual untuk berkumpul bersama di dalam satu ruangan supaya dapat membantu orang-orang yang mengalami depresi. Nah, yang menjadi masalah yaitu banyaknya individu yang mengalami kesehatan mental. Contohnya stres, cemas, paranoid, dan lain sebagainya, namun terhalang oleh biaya dan aksesnya. Ya, jadi hal ini yang menjadi penyebab utama meningkatnya bunuh diri pada orang-orang yang depresi. Nah, apa solusinya? Solusinya yaitu Mindful Health Center menawarkan layanan kesehatan mental yang terjangkau, mudah diakses, dan di dalam satu ruangan memang sudah ada ahlinya yaitu psikolog, psikiater, dan bimbingan spiritual. Nah, opportunity-nya adalah peningkatan kesadaran akan kesehatan mental, membuka peluang yang besar bagi Mindful Health Center untuk menjadi pionir dalam menyediakan layanan kesehatan mental. Jadi kalau saya lihat yang dalam satu center yang menyediakan peran jasa psikolog, psikiater maupun guru bimbingan spiritual itu belum ada gitu. Ini peluang yang masih sangat-sangat bagus untuk di Indonesia. Sekarang masuk ke analisis internal dan eksternal. Nah, mulai dari analisis Frio. Analisis Frio ada yang namanya valuable. Nah, Mindful Health Center menawarkan layanan kesehatan mental yang terjangkau dengan pelayanan holistik, menggabungkan psikologi dan spiritual yang akan memberikan nilai yang tinggi bagi pelanggan. Nah, pada RARE, kombinasi psikologi dan spiritual dalam satu pusat kesehatan mental adalah pendekatan yang sangat jarang ditemukan di Indonesia. Layanan ini menjadi unik, pioner gitu loh. Nah, terus ada yang namanya Inimitable. Nah, metodologi dan program khusus yang dikembangkan oleh tim ahli serta pelatihan ketat memastikan kualitas yang tinggi yang sulit ditiru oleh pesaing. Pada Organis, struktur manajemen yang efisien dan teknologi pendukung memungkinkan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Sekarang masuk ke analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Nah, sekarang masuk ke strength dulu ya. Pendekatan holistik yang menggabungkan terapi psikologis dan spiritual. Inilah kekuatan yang kita miliki. Lalu tim terdiri dari psikolog dan ahli spiritual yang berpengalaman. Berikutnya adalah layanan yang terjangkau untuk berbagai kalangan masyarakat. Berikutnya adalah menawarkan layanan tatap muka dan online. Fasilitas modern dan nyaman. Inilah beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Mindful Health Center. Lalu berikutnya adalah awareness, yaitu kesadaran masyarakat tentang layanan itu tuh masih rendah. Ini merupakan tantangan ya. Lalu stigma sosial terhadap kesehatan mental itu tuh masih ada. Jadi orang tuh ragu kalau mau ke tempat kesehatan mental gitu. Lalu kualitas layanan sangat tergantung pada tersediaan profesional gitu. Jadi sangat tergantung pada psikolognya, psikiaternya maupun ahli spiritualnya. Lalu keterbatasan fasilitas pada tahap awal operasional. Berikutnya adalah peluang, opportunities. Mindful Health Center ada peluang untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Lalu dukungan kebijakan pemerintah yang mendukung layanan kesehatan mental. Kita bisa lihat ya, untuk sekarang ini makin ke depan
makin ke depan itu pemerintah tuh sangat mendukung untuk mengenai kesehatan mental. Berikutnya adalah peluang untuk kemitraan dan institusi kependidikan dan perusahaan, dan penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Dan yang terakhir yaitu strength, pesaing dengan pusat kesehatan mental lainnya. Namun sampai saat ini di dalam satu layanan kesehatan mental yang menaungi 3 peran sekaligus itu belum ada, ya. Namun tetap saya masukkan ke dalam kelemahan tersebut. Potensi perubahan dalam kebijakan pemerintah atau regulasi, biarpun ini merupakan kelemahan yang sangat kecil, ya. Sangat kecil kemungkinan pemerintah akan merubah kebijakan. Namun tetap saya masukkan ke dalam kelemahan. Lalu adalah fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Ini sangat mempengaruhi. Oke. Ya, berikutnya masuk ke analisis teks, yaitu politikal, ekonomi, sosial, dan teknologikal. Nah, masuk ke politik. Dukungan pemerintah terhadap kesehatan mental dan regulasi yang mendukung memberikan peluang, tetapi perubahan kebijakan bisa menjadi tantangan. Jadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Lalu ekonomi, fluktuasi ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun layanan terjangkau Mindful Health Center dapat menarik klien dari berbagai lapisan ekonomi. Lalu sosial, peningkatan kesadaran dan pengurangan stigma terhadap kesehatan mental membuka peluang yang sangat besar, terutama pada generasi yang muda yang terbuka untuk mencari bantuan. Berikutnya teknologikal, yaitu teknologi memungkinkan layanan telekonsultasi dan pengelolaan data yang aman, pemasaran digital yang efektif. Penting untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, berikutnya adalah masuk ke analisis konsumen. Pada analisis konsumen ada bagian namanya segmentasi. Pada segmentasi terbagi menjadi 3 lagi, yaitu berdasarkan demografi, geografi, dan psikografi. Satu persatu ya, yaitu mulai dari bagian demografi dulu. Bagian demografi terbagi menjadi usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan kelas sosial ekonomi. Pada target usia, Mindful Health Center mengambil kisaran antara 18 tahun sampai 60 tahun. Lalu jenis kelamin sebenarnya umum aja, yaitu pria dan wanita semua juga sama bisa. Pendapatannya yaitu lebih dari 5 juta per bulan. Pekerjaannya bisa pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, profesional, bahkan ibu rumah tangga. Jadi untuk pekerjaan tidak dibatasi. Kelas sosial ekonomi yaitu menengah ke atas. Dan kedua yaitu berdasarkan geografi. Berdasarkan geografi, fokus pada area perkantoran dengan akses internet yang baik. Jadi karena Mindful Health Center nanti akan membuka layanan pada online juga, maka sangat penting untuk menentukan daerah yang internetnya sangat baik. Contohnya di perkotaan besar itu Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah berdasarkan psikografi. Berdasarkan psikografi, segmentasi psikografi menargetkan individu yang peduli dengan kesehatan mental dan kesejahteraan diri. Ya, jadi orang yang suka mengikuti workshop, seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua, selain segmentasi ada targeting. Nah, di dalam targeting, Mindful Health Center menargetkan yaitu mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan komunitas online lainnya. Nah, pada bagian ketiga yaitu positioning, yaitu Mindful Health Center diposisikan sebagai pusat kesehatan mental terdepan yang menawarkan solusi holistik, menggabungkan terapi psikologis dan spiritual. Ya, layanan ini sangat mudah terjangkau dan juga mudah diakses. Jadi dirancang untuk berbagai kalangan, bisa tatap muka maupun online. Nah, sekarang kita masuk pada customer persona. Ini hanya sebagai gambaran saja, hanya sebagai contoh. Ini ada Rina sebagai mahasiswa ya. Latar belakangnya dia yaitu perempuan,
Usianya 21 tahun, pekerjaannya yaitu masih mahasiswa. Hobi dan minatnya itu dia menulis blog, aktif di organisasi kampus, dan menonton film psikologi. Nah, tujuan dia adalah mengelola stres secara akademik dan juga meningkatkan konsentrasi. Masalahnya yaitu cemas saat ujian dan sulit tidur karena overthinking. Pada early adopter produk atau jasa, ini adalah menceritakan bagaimana target kita bisa datang pada jasa apa yang kita layani, yaitu individunya yang sadar akan pentingnya kesehatan mental seperti mahasiswa, pekerja kantor, dan lain sebagainya. Nah, mereka akan sangat terbuka pada pelayanan kesehatan mental. Sekarang kita masuk pada customer value proposition. Nah, pada customer value proposition ini terbagi menjadi dua, yaitu value proposition yang dikaitkan dengan customer profile. Sekarang kita mulai dari customer profile terlebih dahulu. Dalam customer profile terbagi menjadi tiga, yaitu customer job, customer pain, dan customer gain. Ya. Nah, kita mulai dari customer job dulu, yaitu target kita, yaitu pekerja kantoran, komunitas online, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pelajar. Nah, pada customer pain, yaitu mereka tuh merasa malu untuk mencari bantuan kesehatan mental. Nah, keterbatasan akses juga bisa menjadi suatu kendala bagi customer. Ya, juga bisa sulit menemukan layanan kesehatan mental yang holistik dan yang terjangkau. Nah, pada customer guide, yaitu mereka mendapatkan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan mudah untuk diakses, lalu meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan dan merasa didukung secara emosional dan spiritual. Nah, dalam customer profile ini kita kaitkan dengan value proposition, yaitu yang pertama ada produk atau service kita, ya, yang tadinya pekerja terhubung dengan customer job, yaitu dalam produk and service ini counseling individu dan terapi pada kelompok, ya, juga layanan telekonsultasi untuk kemudahan akses, lalu juga program edukasi dan workshop layanan kesehatan mental. Nah, pada Gain Creator, kita juga menyediakan akses yang mudah dan fleksibel pada layanan kesehatan mental, lalu juga meningkatkan pemahaman pelayanan tentang cara mengelola kesehatan mental, dan berikutnya yaitu membantu pelanggan untuk mencapai keseimbangan mentalnya dan emosionalnya. Nah, pada Pain Relief, yaitu kita jika dia merasa malu atau stigma dalam mencari layanan kesehatan mental, kita menawarkan layanan kesehatan mental yang terjangkau untuk berbagai kalangan, ya. Lalu juga kita mengatasi keterbatasan akses, ya. Lalu kita mengurangi stigma dengan pendekatan holistik dan personal. Berikutnya yaitu kita masuk pada Land Model Canvas, ya. Pada Land Model Canvas ini terbagi menjadi 9, yaitu problem dulu, yaitu masalahnya pelanggan sering kali menghadapi tantangan seperti sulitnya menemukan layanan kesehatan mental yang holistik dan yang terjangkau seperti apa yang menjadi targetnya Mindful Health Center. Lalu solusinya yaitu konseling individu dan terapi kelompok, ya. Jadi ada juga individu, layanannya juga ada yang kelompok, ya. Dan juga program edukasi workshop kesehatan mental. Jadi selain kita juga terapi, kita juga mengadakan workshop juga. Ada key matrix, yaitu jumlah sesi konseling dan terapi yang diselesaikan. Jadi mungkin terapinya harus 10 kali sesi, jadi ya harus diselesaikan di situ, ya. Lalu tingkat retensi pelanggan, kepuasan pelanggan berdasarkan survei. Ya, jadi setiap kali habis konseling kita juga kasihkan survei untuk diisi gitu. Lalu pertumbuhan partisipasi dalam workshop dan edukasi. Berikutnya yaitu unique value prop, ya, yaitu layanan kesehatan mental holistik. Lalu menggabungkan pendekatan psikologis dan spiritual. Ini adalah bagian-bagian yang unik yang hanya dimiliki oleh Mindful Health Center, ya. Lalu terjangkau dan mudah diakses. Layanan online juga bisa dengan tatap muka secara offline. Lalu ada program edukasi dan workshop
kesehatan mental. Dan berikutnya adalah Einfeld Advantage, ya, yaitu kombinasi unik dari pendekatan psikologis dan spiritual. Ini merupakan titik uniknya Mindful Health Center. Lalu ada tim profesional dengan pengalaman dan reputasi yang baik. Tentunya dalam Mindful Health Center ini kita akan memilih profesional yang mempunyai sertifikat atau apapun, jadi yang kita benar-benar tahu reputasinya sangat baik, ya. Lalu layanan terjangkau dengan akses yang mudah, ya, melalui telekonsultasi. Lalu berikutnya ada channel ini kita dapat menggunakan media sosial atau platform online lainnya. Dan ada customer segment, yaitu targetnya kita, ya, yang tadi sudah ada di dalam segmentasi, ada demografi, geografi, dan psikografi, ya. Oke, lalu berikutnya ada cost structure, yaitu pengeluaran. Apa aja sih pengeluarannya? Yaitu gaji untuk tim profesional kesehatan mental. Tentunya mereka bekerja dalam Mindful Health Center, kita tetap akan menggaji mereka. Lalu biaya operasional pusat dan fasilitas, biaya teknologi dan platform konsultasinya, telekonsultasi, lalu ada pemasaran dan promosi juga. Dan kita kan membayar iklan juga, ya. Lalu ada revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatan dari layanan dan program, yaitu biaya konseling individu dan terapi kelompok. Jadi dari mana sih uang kita masuk, gitu kan. Nah, ada biaya layanan telekonsultasi juga dan partisipasi dalam workshop. Jadi kita mengadakan workshop atau edukasi, kita tetap ada biaya, pertukaran biaya, ya, begitu. Sekarang kita masuk pada analisis pesaing, ya, yaitu saya mengambil 5 pesaing: Hati Plong, Relief, Calm, Psikologi Mood, dan Soul Wellness Center. Nah, pada kepuasannya kita bagi menjadi ada 5 bagian, yaitu kualitas konselingnya, akses kemudahannya, pendekatan holistiknya, biaya, dan kepuasan pelanggan. Mari kita mulai satu persatu, yaitu Hati Plong. Dalam Hati Plong itu ada kualitas konselingnya yang kita dapat, yaitu 8, angka 8, dari 1 sampai 10 di angkanya 8, ya. Yaitu, terus akses kemudahannya 9, cukup tinggi juga. Lalu pendekatan holistiknya tidak ada. Biayanya sedang, kepuasan pelanggannya 8. Nah, yang kedua yaitu Relief, ya. Kualitas konselingnya 8, akses kemudahannya 10, cukup tinggi, ini sangat tinggi, ya. Berarti sangat mudah diakses. Pendekatan holistiknya tidak ada, biayanya terjangkau, lalu kepuasan pelanggannya 9. Nah, lalu ada Calm. Calm ini kualitas konselingnya 8, akses kemudahannya 9, pendekatan holistiknya juga tidak ada, ya. Biayanya sedang, kepuasan pelanggannya 8. Lalu Psikologimu, kualitas konselingnya 9, akses kemudahannya juga 8, pendekatan holistiknya juga tidak ada, biayanya tinggi, dan kepuasan pelanggannya 8. Yang paling menyerupai Mindful Health Center yaitu Soul Wellness Center, karena dia ada pendekatan holistiknya, ya. Kualitas konselingnya 8, akses kemudahannya 7, ya. Pendekatan holistiknya dia ada, dan biayanya tinggi, lalu kepuasan pelanggannya 7. Nah, sekarang kita bahas perencanaan pemasaran nih, ya. Yaitu pertama nama usahanya kita ambil menjadi Mindful Health Center. Mindful itu yaitu menekankan akan kesadaran penuh, ya. Lalu Health Center yaitu pusat layanan, ya, pusat layanan kesehatan mental, gitu ya. Kita maksud keunggulannya yaitu mudah diingat, relevan, dan mendukung kesejahteraan mental yang optimal. Kita masuk ke dalam segmentasi, targeting, dan positioning yang tadi sebenarnya sudah dibahas di depan, ya. Segmentasinya ya kita terbagi ada demografi, geografi, dan psikografi. Targetnya kita adalah mahasiswa, pekerja kantoran juga, ibu rumah tangga juga. Sebenarnya kita tidak membatasi untuk pekerjaan, ya. Lalu kita positioningnya itu yaitu tuh kita mengambil Mindful Health Center itu tuh adalah pusat kesehatan mental yang terjangkau dengan pendekatan holistik, ya, yaitu gabungan dari psikologis dan spiritual. Berikutnya adalah marketing mix, ya. Ada produk, price, place, dan promotion.
kita produk dulu. Mindful Health Center menawarkan jasa layanan untuk layanan kesehatan mental, termasuk konseling secara individu, mau terapi secara kelompok itu juga bisa, oke? Dan menggabungkan antara psikologis dan spiritual, ini yang merupakan keunikannya. Yang kedua yaitu harga kita sangat terjangkau, yaitu mulai dari 200.000 per sesi, ya. Lalu konseling kelompok bisa lebih murah, yaitu 150.000 untuk per sesi. Lalu ada price itu kita menempatkan Mindful Health Center ini ada di kota dulu ya, gitu loh, supaya mudah untuk diakses. Promosinya kita bisa melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke dalam sesi pemasaran digital, yaitu Mindful Health Center memanfaatkan Instagram dan Facebook untuk mempromosikan ya layanan untuk pelanggan, konten juga, dan kita juga mengumpulkan testimoni di dalam sosial media tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam perencanaan SDM, yaitu jabatan dan jumlah karyawan. Mindful Health Center menargetkan 5 tahun ke depan maksimal karyawan ada 20, dan struktur organisasinya dimulai dari direktur utama, dan di bawahnya ada beberapa pekerja profesional, dan di bawahnya ada seperti customer service, admin media sosial, dan staff IT. Dan di sini ada perencanaan produksi, ya. Jadi rencana tempat usaha ada di pusat Jakarta, yaitu Jakarta Barat. Lalu alamatnya Jalan Hadiah nomor 1A. Jam operasionalnya yaitu hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 6 malam. Lalu hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Minggu dan hari libur kita tutup, tetapi tidak untuk menutup kemungkinan ada yang urgent atau customer yang memang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, kita akan melayaninya juga. Lalu ada layout tempat usaha seperti yang di layar, ya sudah dapat dilihat, ada ruang tunggu dan ada ruangnya privasi masing-masing, ada ruang khusus psikiater, spiritual, dan juga ada ruang untuk ahli spiritual. Ya, dan ada juga ruang rapat dan ada kantornya juga untuk direktur utama. Dan sekarang adalah sesi untuk proses jasa hingga ke konsumen. Pertama pasti ada janji temu dulu, ya, yaitu pendaftaran. Ya, dalam pendaftaran kita lihat dulu dia mau tatap muka atau online. Kalau online berarti kita masuk ke sesi telekonsultasi. Ya, kalau dia offline berarti kita masuk ke yang tatap muka. Lalu yang berikutnya yaitu pelaksanaan konsultasi. Langsung dulu kita lihat kalau memang dia butuh ke psikiater dulu atau psikolog, atau dia membutuhkan ahli bimbingan spiritual terlebih dahulu juga bisa ya. Jadi untuk 3 ini sangat fleksibel, untuk 3 jasa ini. Dan berikutnya ya terapi akan dijalankan. Lalu juga kita evaluasi dan umpan balik, seperti tadi kita memberikan survei supaya pelayanan kita dapat lebih meningkat. Lalu kita lihat juga ada tindak lanjut, sesi tindak lanjut atau rujukan spesialis jika pasiennya dibutuhkan untuk misalnya ke rumah sakit atau kemana. Lalu kita terakhir yaitu proses pembayaran. Dan sekarang kita masuk pada perencanaan keuangan. Ya, pada perencanaan keuangan ada startup cost, yaitu pengeluaran yang dari awal ya. Kira-kira biayanya berapa sih gitu loh. Nah, targetnya pada Mindful Health Center yaitu 360 juta rupiah. Lalu ada fixed cost, yaitu apa aja sih biaya yang dikeluarkan per bulan ya, yaitu terbagi menjadi gaji karyawan dan lain sebagainya, yaitu jumlahnya per bulan kita menargetkan yaitu 48.500 juta rupiah. Lalu ada variable cost ya. Ada variable cost ini ya, biaya tambahan ya yang di luar dari fixed cost, yaitu 13 juta rupiah. Berikut adalah tata letak ruangan ya. Nah, bisa dilihat di layar tata letak ruangannya, ada tempat tamu, ruang tamu dan lain sebagainya. Lalu ada proses penyediaan jasa ya. Di gambar kita bisa lihat ada orang konsultasi, ada pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, demikianlah presentasi dari perencanaan bisnis Mindful Health Center yang saya buatkan. Terima kasih, semoga dapat dipahami.